Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok SAFE yang beranggotakan. Halo semua, perkenalkan nama aku Kartika Divati Gangga, absen 18 dari kelas 9D. Halo friends, nama aku Josephine Sandri Katias Pamikatsih dari kelas 9D nomor absen 17. Halo, nama saya Pernah Surabaya Aditya Wardana, nomor absen 2 dari kelas 9B. Belakangan ini kita digemparkan tentang informasi meraknya perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini disebabkan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang ada di atmosfer, yang menyebabkan gas rumah kaca. Kami dari kelompok SAFE akan menyajikan video animasi yang membahas secara tuntas permasalahan dan penanganan perubahan iklim. Video bertajuk Lestarikan Alammu, Selamatkan Generasimu, yang berisikan penjelasan dan solusi tentang perubahan iklim. Untuk itu, yuk simak video ini hingga akhir. Teman-teman, pastinya kalian tahu dong negara kita ini beriklim tropis, sementara di belahan bumi yang lain memiliki iklim yang berbeda loh. Jika kita lihat beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Italia memiliki iklim sedang, sedangkan negara Jepang, Korea Utara dan Selatan, serta Cina memiliki iklim subtropis. Ada juga bagian bumi yang memiliki iklim dingin seperti Kutub Utara dan Selatan. Sedangkan di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, memiliki iklim tropis. Bahkan Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Pulau Kalimantan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih iklim itu apa? Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan yang membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan iklim yang berbeda-beda, beberapa negara dapat merasakan adanya musim salju, dan ada juga negara yang bahkan memiliki musim ketika suhu cuaca sangat panas, seperti Afrika. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, iklim mengalami perubahan. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Perubahan iklim merupakan fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca dunia dalam jangka panjang. Aktivitas manusia dapat mengubah iklim bumi, dan saat ini mendorong perubahan iklim pemanasan global. Perubahan iklim menyebabkan yang pertama, perubahan suhu yang drastis, yang kedua, curah hujan, dan yang ketiga, pola angin. Perubahan iklim ini sangat merugikan kehidupan makhluk di bumi. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya semua orang bersama-sama menjaga lingkungan hidup tetap sehat. Penanganan perubahan iklim merupakan pengambilan suatu tindakan secara cepat untuk mengatasi pola sistem pembangunan yang mempertimbangkan natur dan pengendalian perubahan iklim, serta aktivitas manusia yang berakibat bagi iklim. Penanganan perubahan iklim di kehidupan sehari-hari secara konkret adalah menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan dan menghemat energi listrik. Namun, jika sebaliknya, perubahan iklim yang tidak ditangani dengan baik dan tepat pasti menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan dan juga timbulnya bencana-bencana ekstrim yang diakibatkan karena beberapa faktor. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti variasi sinar matahari dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia. Misalnya, perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bakar-bakar fosil. Pembakaran fosil ini biasanya kita gunakan sebagai BBM untuk alat transportasi. Pembangunan berbagai proyek juga dapat menjadi alasan perubahan iklim yang berasal dari daerah perkotaan. Pembangunan dan pelestarian lingkungan seringkali jadi dua kutub yang terpaksa dihadap-hadapkan. Bagaimana sebuah kota besar kehilangan daerah resapan air atau kawasan mangrove-nya lantaran sebuah proyek perumahan elit. Kondisi seperti ini boleh jadi akan mengancam ekosistem. Bagi sebagian kita, mungkin saja melihat fenomena itu sebagai satu hal yang wajar. Suatu resiko atas modernisasi atas nama kesejahteraan bersama. Tetapi satu hal yang pasti bahwa logika pembangunan sejatinya mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Atas dasar apapun juga, agenda pembangunan tidak boleh menyingkirkan dimensi paling fundamental yakni sosial budaya dan ekologis. Kelestarian alam tidak boleh ditawar, karena bencana ekologis terjadi akibat pengelolaan sumber daya yang salah dan akibat sifat manusia yang rakus. Melihat begitu dahsyatnya perubahan iklim ini, saatnya kita waspada terhadap dampak yang ditimbulkannya. Fenomena perubahan iklim yang semakin nyata di depan mata sudah saatnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Penelitian terhadap dampak perubahan iklim atau climate change semakin menunjukkan ancamannya terhadap keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini. Perubahan iklim diyakini sebagai ancaman kesehatan seluruh dunia yang berdampak pada mata pencaharian dan kehidupan, serta memiliki kekuatan merusak sistem kesehatan di semua negara tanpa terkecuali. Ancaman terhadap kesehatan manusia dipastikan berlipat ganda dan meningkat karena perubahan iklim. Listrik sebagai salah satu energi yang paling banyak digunakan manusia ternyata memiliki peran yang cukup besar terhadap dampak kerusakan lingkungan. Energi listrik dihasilkan dari hasil pembakaran fosil, yakni batu bara. Uap batu bara mengandung gas berbahaya yang dapat melubangi ozon. Efek rusaknya lapisan ozon ini membuat iklim di dunia berubah. Berubahnya iklim ini mempengaruhi budaya dan gaya hidup manusia, termasuk juga aspek ekonomi. Dampak perubahan iklim yang begitu dahsyat dirasakan oleh masyarakat seluruh dunia. Saat ini, dunia sedang memasuki fase nyata imbas perubahan iklim. Banyak fenomena alam yang menunjukkan dampak serius akibat pemanasan global. Tentu, dengan melihat ini, pemerintah tidak tinggal diam melihat bumi semakin rapuh. Beberapa negara di dunia mulai mengambil komitmen untuk tetap mempertahankan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Komitmen tersebut tentunya dibarengi dengan aksi nyata dan dukungan dari masyarakat. Di Indonesia sendiri, pemerintah menyerukan langkah global luar biasa, yakni yang pertama, memastikan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim. Kedua, berusaha menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim. Ketiga, kepala negara juga menyerukan penguatan kemitraan global dengan memprioritaskan kerjasama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Terakhir, mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya pemanasan global yang berkelanjutan sudah saatnya disikapi dengan bijak. Lalu, bagaimana cara menangani perubahan iklim? Dengan mencintai bumi dan menjadikannya sebagai salah satu tempat tinggal kita merupakan salah satu implementasi dari smart nasionalisme, serta melestarikan alam yang berarti mengelola sumber daya alam dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuk perubahan yang disebabkan oleh alam. Jiwa dan semangat nasionalisme ini perlu ditumbuhkan dalam jiwa anak bangsa. Hal tersebut dapat dimulai dengan adanya sikap disiplin, menghargai budaya bersih, menghemat energi, dan sebagainya dalam upaya mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara. Tindakan nyata yang dapat kita lakukan adalah membudidayakan cinta lingkungan yang dimulai dari diri kita sendiri dengan menggunakan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Misalnya, mengganti penggunaan kantong plastik dengan tote bag saat berbelanja, menerapkan recycle dan pemilahan sampah supaya sampah tersebut dapat diolah maupun dimusnahkan sesuai dengan jenisnya. Kita sendiri juga bisa menggunakan produk daur ulang seperti botol minum yang diubah menjadi pot bunga dan juga celengan yang dibuat dari kardus bekas. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan metode paperless sebagai pengganti kertas di era digital saat ini. Nah, gimana nih setelah menikmati tayangan kami? Pastinya kita menjadi sadar bahwa ada peran besar aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Mungkin selama ini kita tidak sadar dengan aktivitas yang kita lakukan dapat berpengaruh pada perubahan iklim dan kualitas alam. Selanjutnya berpengaruh pada bumi kita loh kawan. Maka jangan heran bila dampak perubahan iklim pada akhirnya dirasakan oleh manusia. Apakah kita akan diam saja? Tentu tidak kan? Jadi, yuk kita ubah pola pikir masa bodoh pada lingkungan menjadi lebih peduli pada lingkungan mulai sekarang. Mari buat bumi kita ini kembali sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk mendukung kami, silahkan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. See you next video.